Timnas Indonesia terus melakukan pembenahan sebelum dimulainya lanjutan kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Salah satunya mempersiapkan komposisi pelatih yang solid. Selain itu, skuad Garuda juga sudah sangat siap dengan jersey terbaru dari Erspo. Gebrakan demi gebrakan ini justru membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Mulai dari Thailand, Malaysia, hingga Vietnam diketahui iri dengan kemajuan sepak bola tanah air. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Perkembangan Indonesia trending di Vietnam. Negara-negara ASEAN mulai panik melihat kekuatan baru timnas Indonesia. Bahkan gebrakan besar dari PSSI memilih Patrick Kluivert turut mengundang reaksi dari publik Vietnam. Pasalnya musuh bebuyutan skuad merah putih itu tengah kebakaran jenggot sampai iri hati. Media Soha dikabarkan mencurigai PSSI dengan tuduhan yang gak masuk akal. Patrick Kluivert akan mengambil peran baru di PSSI untuk menambah jumlah pemain naturalisasi asal Belanda. Tulis media Soha. Publik negeri Naga Biru merasa was-was dengan penambahan kekuatan di skuad Garuda. Vietnam khawatir bakal semakin kesulitan untuk menghadapi perlawanan Indonesia di masa mendatang. Pasalnya, Ole Romani dan Jairo Ridderwold berpotensi akan segera bergabung dalam waktu dekat. Selain itu, mereka memprediksi nama besar Kluivert akan menarik minat bintang asal Eropa lainnya. Keirian yang ditunjukkan publik Vietnam sudah nggak tertolong lagi. Bahkan mereka semakin gencar membicarakan timnas Indonesia sampai menjadi trending di negaranya. Ketika julid mereka makin gak terbendung setelah PSSI mengumumkan asisten Patrick Kluivert, penunjukan Alex Pastoor dan Danny Lanzat menjadi bahan gorengan media Vietnam. Bahkan mereka semakin kebakaran jenggot setelah PSSI menunjukkan Gerald Van den Berg untuk menangani timnas kelompok usia. Berbagai headline berita Vietnam dipenuhi oleh gebrakan berani dari PSSI. Merasa nggak terima, mereka coba menjatuhkan PSSI dengan mengolok-olok Patrick Kluivert dan stafnya. Patrick Kluivert yang telah meraih banyak gelar dalam karirnya sebagai pemain sepak bola, namun karir kepelatihannya masih belum menonjol. Tulis media thetao247.vn. Media Malaysia kecam timnasnya sendiri. Sikap iri hati juga terang-terangan ditunjukkan oleh timnas Malaysia. Bahkan pasukan Harimau Malaya pun kedapatan mencontek cara timnas Indonesia untuk maju. Sampai-sampai hal sederhana seperti tanggal perilisan jersey disama-samakan. Saat skuad Garuda mengumumkan jersey baru pada tanggal 23 lalu, Malaysia juga nggak mau ketinggalan. Bahkan publik negeri jiran sempat sombong karena memakai aparel Puma. Sementara Indonesia masih setia pakai brand lokal dengan menggandeng Erspo. Datuk Sri Hamidin selaku ketua FA Malaysia pun sesumbar bakal berjaya bersama Puma. Padahal selama 18 tahun, Harimau Malaya sudah identik dengan aparel Nike. Kerjasama dengan Puma ini menandai lembaran baru sepak bola Malaysia. Bersama-sama kita membawa Malaysia berprestasi di level yang lebih tinggi, ucap Datuk Hamidin dengan pede. Namun sayang belum apa-apa jersey anyar ini mendapat hujan kritikan dari fans Harimau Malaya. Pasalnya, desain buatan Puma dinilai terlalu polos alias miskin motif. Seragam tempur baru ini mendapat rating buruk karena mirip kaos olahraga yang dijual pasaran. Bahkan Puma dinilai gak kreatif karena jersey ini sangat template. Padahal timnas Malaysia punya kesempatan untuk mengenakan jersey keren. Namun negeri jiran gengsian untuk menerima tawaran desain super kece dari Mills yang notabene aparel Indonesia. Alhasil publik Malaysia kini hanya bisa terus-terusan menghujat jersey bapuk buatan Puma. Bahkan akun fanbase onefootball.my mengecam habis jersey ini. Ada juga yang belak-belakan menyebut seragam anyar ini mirip seperti kostum Solin Soccer. Bahkan ada yang menyamakan dengan pakaian wasit. Ejekan ini semakin lengkap usai Dion Cole selaku kapten Malaysia ikut mengomentari. Secara pribadi mungkin saya ingin punya jersey yang lebih bagus. Mungkin semua menginginkan sesuatu yang lebih. Ucap bek Buriram United ini menahan perasaan kesal. Dapatkan perangkat ikan bubu payung dari Well yang bisa kamu dapetin mulai dari 15 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Thailand yang semakin panik. Gebrakan yang dilakukan PSSI juga memicu kepanikan dari negeri Gajah Putih.
Pasalnya, Thailand menganggap kedatangan Patrick Kluivert dapat menjauhkan Indonesia dari negara ASEAN lainnya. Bahkan jawara 7 kali Piala AFF itu berusaha merusak euforia pecinta sepak bola di tanah air. Publik Thailand menganggap kedatangan Kluivert akan merusak momentum skuad Garuda. Persoalannya adalah waktu yang tepat. STY baru saja mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi dan meningkatkan peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Mengganti pelatih saat ini beresiko mengganggu momentum tersebut karena pelatih baru membutuhkan waktu. Tulis akun Thai Footballs di sosial media X. Selain itu, media Thailand tersebut juga menyebut timnas Indonesia nggak akan sukses dengan Kluivert. Pasalnya, mereka punya pengalaman serupa saat Thailand ditangani Brian Robson. Rasanya sangat mirip dengan era Brian Robson di Thailand. Mantan pemain terkenal kelas dunia dengan rekam jejak pelatih yang terbatas. Itu adalah bencana bagi kami saat itu. Sejujurnya saya tidak yakin dengan keputusan ini sekarang. Tulis media Thai Footballs. Usut punya usut, sifat iri yang ditunjukkan negeri gajah putih sudah terlihat sejak lama. Sebut saja saat FIFA mengakui Indonesia sebagai negara kultur sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Bahkan publik Thailand semakin iri setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah kantor FIFA. Pasalnya hanya Nusantara yang mendapatkan perlakuan istimewa ini di seluruh Asia. Selain itu, FIFA juga memberikan kucuran dana segar untuk persepak bolaan Indonesia. Pasalnya, induk sepak bola dunia itu telah mengesahkan lebih dari 5 juta dolar melalui program FIFA Forward. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas latihan timnas di IKN. Selain itu, sebagian modal tersebut juga akan digunakan untuk memfasilitasi sepak bola wanita di dalam negeri. Dapatkan kue lapis legit spesial yang bisa kamu dapetin mulai dari 29 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Indonesia yang terus berbenah. Ketika para tetangga sibuk mengintip, PSSI justru sibuk membenahi persepak bolaan Indonesia. Salah satunya terlihat dari timnas Indonesia yang mendapatkan tim kepelatihan baru. Baru-baru ini, Gerald Van den Berg resmi menjadi asisten pelatih dari Patrick Kluivert. Selain itu, legenda timnas Belanda ini juga akan menahkodai timnas Indonesia U23. Van den Berg berjanji bahwa dirinya akan memberikan segenap kemampuannya bagi timnas Indonesia. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya untuk sepak bola Indonesia, ucapnya yang membuat para fans senang. Selain itu, timnas Indonesia juga diprediksi akan semakin kuat dengan kehadiran Ole Romani dan Jairo Ridwan. Pasalnya, naturalisasi kedua pemain ini semakin dipercepat oleh PSSI. Kami mencoba dengan sangat cepat. Pengambilan sumpah Ole dan Jairo mungkin tidak di Indonesia karena kompetisi sedang berjalan, ucap Arya Sinulinga selaku Esko PSSI. Kerja keras PSSI ini mendapatkan pengakuan positif dari warga Indonesia. Kepemimpinan Erick Thohir berhasil mendapatkan angka kepuasan sebesar 75%. Meski begitu, Erick Thohir tetap berjanji akan membuat sepak bola Indonesia semakin melesat. Sepak bola kita berkembang, tapi perkembangan negara lain jauh lebih cepat. Ini yang ingin saya kejar, ucap ex-presiden Inter Milan ini menggebu-gebu. Jadi, begitulah negara-negara ASEAN yang terkejut dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?